teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Selamat datang di podcast Bincang-Bincang di GPT ya. Di GPT ini Digital and Talk ya, Digitalk, jadi ngobrol-ngobrol digital. Nah, kali ini kita akan membahas masalah tentang musik ya. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin di sini ada yang baru pertama kali ikut podcast saya, tapi sebelumnya memang saya sudah beberapa kali podcast tentang fenomena transformasi digital ya, dari yang mencari uang dari digital, terus sejak pandemi juga kita beribadah secara digital, itu juga pernah saya bahas. Nah, sekarang kita juga waktu itu pendidikan secara digital. Nah, sekarang kita bahas musiknya ya, yang musik ini dalam ranah perkembangan zaman sekarang karena sudah era digital dan perkembangan untuk karir, atau kalau untuk teman-teman, untuk rekan-rekan yang ingin mengembangkan musik di zaman sekarang ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Saya rasa sih perbedaan signifikan pasti ada, tetapi ada prinsip-prinsip yang tidak pernah berubah dari musik yang ada di dunia ini. Nah, nanti kita akan bincang-bincang bersama dengan Pak Pri ya. Nah, Pak Pri ini saya kenal, saya kasih perkenalan dulu ya untuk tentang Pak Pri, bagaimana saya kenal beliau. Saya kenal beliau ini sebenarnya dari rekomendasi teman juga ya, karena saya lagi mencari guru gitar untuk anak saya saat itu. Jadi ada rekomendasi untuk belajar gitar ke Pak Pri. Ya, kenapa Mbak Ade? Ya, mungkin bisa di-mute dulu kalau misalnya oke ya. Kalau mau on cam nggak apa-apa ya. Teman-teman silakan on cam. Kalau ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lagi mengerjakan sesuatu yang lain boleh sambil off cam, mau off kamera nggak apa-apa. Tapi kalau yang mau buka kamera silakan. Nah, jadi akhirnya saya bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Pri dan anak saya bisa les juga sama Pak Pri. Nah, sejak itu saya banyak dapat cerita-cerita ya, cerita-cerita tentang Pak Pri ini sendiri. Pak Pri ini sendiri sebenarnya banyak, kalau orang Surabaya ya, orang Jawa Timur itu sudah banyak yang tahu karena memang legend guru gitar di Surabaya, dan juga banyak ternyata musisi-musisi nasional, gitaris nasional itu mantan ya, ex didikannya Pak Priyatna ini ya. Jadi mungkin di sini mungkin ada beberapa yang pernah jadi muridnya barangkali ya. Saya juga ada yang nggak tahu, ada yang saya kenal, ada yang tidak kenal. Jadi saya belum tahu latar belakangnya. Nah, jadi mungkin ada yang pengen tahu bagaimana sih gayanya Pak Pri dulu seperti apa. Saya izin dulu ya Pak Pri ya, saya share yang video-video yang di YouTube ya, yang ada Pak Pri-nya. Ya? Ada, saya sendiri tidak pernah, saya tidak pernah posting. Kalau ada, wah, saya yang justru kaget. Ada. Dari ini, ya yang posting bukan Pak Pri, tapi ada yang posting. Ya, nah ini beberapa video yang kita bisa lihat ya. Bentar. Kelihatan ya? Ya.
Itu di mana tuh Pak Pri? Udah lama itu ya? Itu di acara Gitaran Sore nggak salah. Oh, Tahun-tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an mungkin ya. iya iya. Itu itu salah satunya. Terus sebentar, ada lagi kok. Nah, ini dengan kayaknya dengan acara yang sama mungkin ini. Oh, ini lain acara beda ini. Ini acara pameran. Dengan Ivan kan, Ivan Bumerang ya, Iya, betul ya. Oke. iya. Ada Pak, video-video Pak Pri itu di YouTube ada. Walaupun bukan Pak Pri yang posting, ada di sini. Nah ini Kalau ada ya, kalau foto saya banyak. Nanti aja session berikutnya saya bisa ya, tunjukkan foto-foto yang ya, dulu-dulu. ya itu sekilas ya. Jadi untuk yang belum kenal Pak Pri itu memang legend gitar di Indonesia sebenarnya. Cuma khususnya di Surabaya ya banyak yang sudah mantan muridnya tuh banyak sekali karena kiprah Pak Pri sebagai guru musik di Indonesia itu udah cukup lama ya. Nah mungkin saya kasih waktu untuk Pak Pri dulu untuk kenalan dengan teman-teman yang ada di sini ya, kegiatan bermusiknya bisa menjadi guru gitar, terus siapa saja yang sudah pernah uh, Pak Prilatih, karena kan setahu saya cikal bakal band di Surabaya tuh yang seperti Dewa 19, Padi itu juga saya dengar tidak terlepas dari peran Pak Pri juga kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, itu yang banyak orang mungkin belum tahu. Mungkin Pak Pri bisa ya saya serahkan ke waktunya ke Pak Pri mungkin bisa perkenalkan diri, eh, profesi seperti apa dulu dan sekarang seperti apa, bagaimana kegiatannya sekarang ke teman-teman. Silakan Pak. Ya, oke. Selamat malam semua eh, para pecinta musik, penggemar musik yang hubungannya dengan musik terutama ya. Selamat malam dan terima kasih apresiasinya hadir di acara bincang-bincang kita malam ini. Saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana saya bisa di musik. Jadi memang ini bawaan sejak kecil ya. Ketika berumur kelas 2 SD, saya sudah genjreng-genjreng gitar, tapi dengan cara yang aur-auran begitu. Ya namanya anak kecil ya, ketemu gitar cuma bisa di brang-breng begitu aja. Ya, tapi di sini perlu perlu sedikit saya pernah membaca sebuah sebuah quotes bagus ya, bahwasanya tentang musik ya. Bahwasanya musik itu bisa melembutkan perasaan kita ya. Musik itu sangat bisa melembutkan hati kita. Sekeras apapun seorang anak yang sedang tumbuh, kalau dia diberikan musik, itu akan ada efek manfaatnya beberapa tahun ke depan. Itu sangat penting. Satu hal. Yang kedua, musik itu juga bisa mencerdaskan uh, IQ kita ya, mencerdaskan IQ kita, bisa memberikan uh, apa namanya perasaan sabar, terus sosialisasi itu sangat membantu itu. Karena saya dulu waktu kecil mungkin termasuk anak yang agak tertutup dan ego ya. Tapi setelah bermusik semuanya jadi los. Jadi bisa menerima uh, kelebihan orang lain. Ya, kita juga bisa
merasakan apa, bisa membangkitkan perasaan kita yang mungkin bisa down gitu ya. Hmm. Musik itu luar biasa saya rasa. Jadi begini, malam ini saya akan berbicara tentang musik dari versi saya. Karena setiap musisi itu punya versinya sendiri-sendiri ketika dia menjalani hidup sebagai musisi. Ya, jadi kita nggak bisa mengelak bahwasanya eh, kecerdasan orang bermusik atau kepintaran orang bermusik itu tidak akan pernah lepas dari motivasi-motivasi di belakang itu semuanya. Apa? Nah, di sini saya coba mengungkapkan apa motivasi saya sehingga saya bisa hidup di dunia musik. Jadi ketika tahun 70-an ya, saya sudah bermain musik itu ketika SD kelas 6 saya sudah ngeband ya. Tapi dengan terus terang dengan kondisi waktu itu dalam tahap-tahap menuju itu saya cuma belajar dari beberapa abang-abang istilahnya karena saya hidup di Riau ya. Jadi abang-abang bukan mas. Hmm. Jadi saya di Riau, Pulau Bintan ya. Iya. Mungkin sekarang terkenalnya Batam, tapi di sini saya di Tanjung, di Pulau Bintan, jadi di Tanjung Uban namanya. Saya belajar musik itu dari beberapa teman, dikasih beberapa chord. Pertama dari abang saya sendiri yang sudah almarhum dikasih tunjuk akor, kasih gitar. Kemudian saya mencontek orang main gitar, akor-akornya saya contoh, oh begini begini. Cuma di sini ada satu motivasi. Tapi bagi seorang anak kecil seperti saya waktu itu melihat begini, ada sebuah kondisi ya eh, di masa itu orang kalau main gitar itu suka disembunyikan karena tidak boleh orang orang lain pinter gitu. Nah, jadi ini salah satu motivasi. Nah, yang membuat saya bertanya-tanya, kok seperti itu gitu. Jadi ada orang main gitar, ada chord seperti ini. Kalau kita tanya, dia selalu bulat ya. Eh, atau kalau kita melihat dia main, itu tangannya suka dipindahkan ke tempat lain, disembunyikan. Jadi nggak boleh dicontek. Gitu. Itu satu. Jadi itu satu. Ketika saya sudah cukup besar, saya pindah ke Surabaya, sekolah melanjutkan SMA, kejadian yang sama ternyata terjadi. Jadi di daerah itu sudah jauh ya dari Tanjung Uban, Riau ke Surabaya, ternyata kondisinya sama. Hmm. Orang itu tidak mau berbagi ilmu gitu, pelit sama ilmunya. Jadi pada satu hari saya hadir di acara perpisahan kelas karena pembagian IPA IPS. Itu terjadi tahun 78 ya, Hmm. 78, 77, 78. Itu ketika saya bertanya kepada dia, dia diam aja, dia tetap memainkan alatnya. Saya tanya begini, dia diam aja, nggak mau menjawab. Ya, itu jadi catatan kedua saya. Nah, jadi ini merupakan tergantung anaknya ya. Anaknya tuh mau bersikap positif apa tidak, itu menjadi sumber motivasi apa tidak. Nah, itu kedua. Ketika saya ketemu lagi dengan hal yang sama, sangat sebenarnya banyak hal-hal yang mengecewakan, yang membuat saya malah justru tertantang untuk itu. Jadi ketika saya sudah ngeband, saya merasa memang beberapa teknik bermain saya itu tidak berkembang. Akhirnya saya memutuskan diri untuk tidak main band, tapi saya belajar klasik gitar. Nah, saya belajar klasik gitar bersama seorang guru namanya Mas Pri juga, Mas Priyadi namanya. Dia seorang pegawai pajak, tapi dia sangat luar biasa. Uh, Cara dia mengajar itu sangat berpengaruh ketika saya jadi guru juga. Apa yang menarik di situ? Di dalam kelas, pelajaran 1 jam itu, kadang-kadang setengah jam itu hanya untuk memotivasi. Setengah jam yang lain itu secara teknis memang. Hmm. Nah, ini rupanya sangat sangat berpengaruh pada cara saya mengolah memainkan gitar. Dia memberikan gambaran misalnya, Dek, kalau bisa punya 2 keterampilan dalam dalam hidup itu selain sekolah,
kita juga harus bisa yang lain apa. Kalau ini musik ya coba musik. Jadi musik gitar. Nah, saya pegang itu. Nah, dia bilang nanti suatu saat kita akan dipilih oleh situasi seperti itu katanya. Ya, nasihat itu saya pegang. Tapi yang paling luar biasa adalah motivasinya. Dari dia itu saya mendengar, saya melihat banyak murid-muridnya yang sukses ya. Jadi dorongan motivasi guru itu luar biasa. Sementara penting juga dari rumah ya, dorongan dari rumah. Kalau saya tidak, karena saya di Surabaya itu pos, ikut saudara, ya. Jadi saya harus memotivasi diri saya sendiri. Nah, dari beberapa catatan tadi tentang kekecewaan saya, juga yang terakhir ketika saya sudah belajar klasik, terus saya eh, bermain elektrik lagi, saya mulai mengeksplor apa ilmu-ilmu yang ada di dalam dunia klasik. Nah, Hmm. nah dari situ saya eksplor semuanya kemampuan-kemampuan. Uh, tapi waktu itu saya masih belum mengajar. Saya dihadapkan lagi dengan situasi yang menyakitkan itu. Apa membuat orang-orang itu kalau ditanya atau di apa selalu muter aja jawabannya. Artinya kurang bisa memberikan tidak memberikan informasi tentang itu. Sampai saya pada satu hari sampai saya merasa agak 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 stres juga ya menghadapi situasi seperti itu. Internet kan nggak ada, informasi nggak ada. Iya, Tahun udah nggak tahu 80 aja. itu tidak ada informasi apa-apa. Yang ada adalah kuping kita dan kaset. Nah, kita betul-betul harus bisa mencontek apa yang ada di kaset itu sehingga kita bisa belajar. Dari situlah kita belajar. Nah, di situ uh, kalau itu saya sudah terlatih sejak di Riau sana. Nah, sudah terlatih mendengar musik, apa mencontek dari situ. Tapi kadang-kadang kan kita pengen ketemu orang, kita tanya kok dia bisa main begini. Nah, itu informasi untuk itu tertutup. Nah, disitulah timbul dendam dalam hati saya. Dendam positif, apa itu? Saya bilang, seandainya saya pinter besok, saya akan sebar ilmu ini kepada semua orang. Hmm. Jadi pada situasi tahun sekian, ketika saya memutuskan seperti itu ternyata di kemudian hari seperti sampai hari ini, itu memberikan keuntungan buat saya. Keuntungannya apa? Saya merebut posisi menjadi pengajar yang punya murid banyak di mana-mana. Iya, iya. Karena Dan saya menyebarkan ilmu-ilmu itu. Ya. Karena apa? Pada saat internet tidak ada. Pada saat informasi di luar tidak ada. Sampai, sampai gilanya saya tentang informasi itu, saya mengorbankan hampir sebagian dari hasil saya mengajar, itu saya gunakan untuk beli informasi. Majalah musik, video musik yang belum ada di Indonesia. Nah, sekarang saya merasakan ketika saya tua, barang-barang itu sudah usang karena sudah ada di YouTube semuanya. Semuanya sudah. Pada saat itu belum. Nah, saya pegang itu semuanya, saya eksplor, saya punya kemampuan bermain musik klasik, kemudian pengalaman-pengalaman waktu saya main band, saya eksplor kembali, saya comeback ke dunia musik. Dalam hal ini saya mainkan musik rock. Nah, di situ saya mulai uh, apa menjalankan misi dendam saya. Jadi ketika saya mengajar, saya ajarkan semua yang kepada mereka. Tapi saya mengajarkan karena saya waktu itu masih muda, sangat idealis. Idealisnya gimana? Mereka harus belajar seperti apa yang saya dapat. Artinya gini, harus belajar ini dulu tahapnya. Tahapnya harus membuat jari-jari ini harus kuat apa dan sebagainya. Nah, itu yang tidak bisa diterima oleh masyarakat saat itu. Mereka pikir yang namanya main gitar itu adalah atau main musik itu adalah mendengar lagu langsung jreng jadi. Oh, tidak bisa seperti itu. Ternyata kita harus menghidupkan jari-jari kita, harus melatih semuanya sehingga menjadi kuat. Nah, baru kita bertahap ke tahap-tahap yang berikutnya. Karena itu akan sangat memudahkan. Ya, jadi karena pada saat itu gurunya sebenarnya ada beberapa guru yang
yang bagus pada saat itu. Tapi yang untuk jurusan musik rock itu saya tidak melihat saingan saya gitu. Hmm. Karena saya memberikan segala sesuatunya kepada mereka semuanya. Dan saya memetik hasilnya memang banyak murid-murid saya yang jadi dalam dunia musik rock. Terutama itu tadi yang main gitar sama Aja saya Pak itu namanya Ivan. Ivan ya. Itu salah satunya. Nah, dia sangat dekat sama saya. Jadi pada saat acara gitaran sore, dia tuh mendadak ngajak saya main itu. Jadi itu gitar bukan gitar saya pinjem. Nah, jadi di acara gitaran sore tadi itu dia ngajak, ayo jamming sama saya katanya gitu. Padahal dulunya dia suka ngangkat gitar saya. Waktu saya masih jaya-jayanya main sama Gitaroli, semain dengan siapa. Nanti foto-fotonya kapan-kapan saya kalau ada acara gini lagi akan saya tunjukkan ya. Nah, itu dia dulu bagian krunya saya. Sekarang dia sudah luar biasa. Nah, dan kalau saya memberikan satu catatan tentang itu yang siapa tuh Ivan itu, dia sebenarnya bukan anak yang berbakat, ya. Hmm. Dia Hmm. tidak terlalu berbakat, tapi konsistennya dia itu loh yang membuat dia itu jadi. Kenapa? Karena di era ketika dia belajar di tahun 88, 89 ya, Ya. itu teman-teman sebayanya dia itu sudah juara semuanya. Jadi Hmm. murid-murid saya yang lain itu sudah pada juara juara the best gitar, the best dan sebagainya lah gitu ya. Nah dia enggak pernah dapat juara, tapi karena konsistennya dia dalam bermain gitar, karena apa? Mungkin dia juga punya dendam ya, punya tekad ya. Kenapa teman-temanku pintar, aku kok tidak? Jadi dia tetap konsisten dalam dunia musik. Nah teman-teman yang the best itu kemana semuanya? Ada yang kerja kantor, malah ada yang tidak jadi artis, tapi jadi Hmm. musisi, jadi anu aja. Uh, dengan pilihan hidupnya masing-masing. Nah, dia ini konsisten kalau Ivan ini salah satunya. View juga itu konsisten. Hmm. Dan ikhtiarnya luar biasa. Ya, jadi saya membangun hidup di dalam dunia musik ini itu saya punya karena saya ada dendam positif itu yang mengantarkan saya kemudian saya mengajar uh, musik sampai sekarang. Nah, cuma yang terakhir ini saya memang agak surut karena sudah usia jadi lebih lebih ke arah perenungan aja ya. Main-main ya sedikit-sedikit lah. Ada gitu. Iya, iya. Ya mungkin itu dulu sementara kalau mungkin ada Nah, yang mau bertanya atau apa silakan. iya, iya. Nah, itu perjalanan dari kenapa motivasi Pak Pri jadi guru musik ya. Eh, Memang saya nggak tahu soalnya kan waktu era itu juga mungkin saya juga bukan di Surabaya, saya juga eh, waktu itu tahu masih kecil juga sih ya, jadi belum terlalu tahu perkembangan siapa aja. Saya kan memang eranya era yang kayak era Dewa 19 gitu, saya masih masih SMA kalau nggak salah juga. Masih SMA juga. Jadi eh, apa? Jadi saat itu juga kita di daerah, saya juga orang daerah, sama saya juga orang Palembang. Jadi kebanyakan kan memang kiprah musik saat itu tuh Jakarta sama Surabaya ya. Banyak band-band yang bagus-bagus waktu itu, gitaris-gitaris itu kan memang kalau nggak Jakarta, Surabaya ya Bandung. Kalau daerah Sumatera mungkin kurang. Pak Pri ini Medan, kan dari Medan. Sumatera juga, tapi karena ke Surabaya, jadi kan bisa berkembang lebih lebih apa ya, maksudnya memang ada penyalurannya. Nah, untuk kita yang mungkin di daerah waktu itu masih di Palembang, kalau melihat orang-orang yang sudah berkarir di bidang musik, kita merasa itu kayaknya dunia yang jauh, walaupun saya juga senang, tetapi kayaknya sulit terjangkau karena uh, karena kita ya itu tadi yang Pak Pri bilang, aksesnya terbatas, orang yang pintar juga ngajarnya juga nggak ada, dan mungkin ya kalau ngajar juga ya tidak tidak yang punya motivasi, tidak punya orientasi yang seperti Pak Pri yang bisa semuanya diajarin, tekniknya juga harus yang saklek, harus begini 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 dulu. Itu yang saya dengar ya. Saya dengar dari orang-orang juga kalau Pak Pri ngajar kan ada step-stepnya yang memang sudah harus diikutin. Terus ya saya juga
saya juga sudah mendengar bahwa saat itu Pak Pri juga guru gitar yang paling banyak muridnya di antara yang lain-lain di se-Jawa Timur ini karena orang juga bingung kan saat itu mungkin mau aksesnya kemana, mau belajar dengan siapa, dan memang Pak ada bersyukur kita ada tokoh seperti Pak Pri yang bisa melatih sehingga ada musisi-musisi yang bisa timbul. Nah, tadi saya tertarik dengan ini Pak, yang Pak Pri bilang berarti kalau misalnya ada anak yang mungkin dia secara talent, secara bakat kurang, tetapi kalau dia suka dan dia konsisten itu masih memungkinkan ya Pak ya berarti ya untuk bisa bisa berkembang ya. Karena kan biasanya kita mikir kalau orang nggak punya bakat belajar juga kayaknya nggak akan terlalu sukses lah dibandingin dengan yang berbakat. Ya, Itu kan asumsi orang. Tapi ya, dari yang Pak Bris sampaikan itu ternyata ada ya orang-orang yang mungkin bakatnya tidak sebagus yang lain, tetapi ternyata dia bisa hidup dari musik itu sendiri. Yang lain malah tidak hidup dari musik. Ya, mungkin Pak Pri mau tambahkan kok ya. supaya teman-teman yang lain juga kan ada mungkin yang anak-anaknya atau apa mungkin merasa takut untuk mengembangkan itu karena merasa tidak punya bakat gitu. Iya. Eh, dari pengalaman hidup, jadi pelajaran hidup ya. Eh, saya pikir kalau seandainya hidup itu hanya dari bakat, berarti Tuhan tidak adil. Yeah. Hebatnya di situ. Keadilan Tuhan itu ternyata bukan dari bakat tidaknya, tapi dari konsistennya. Kalau orang Islam bilang istiqomah. Istiqomah itu yang membuat orang itu, apalagi terakhir ini saya belajar, eh, istiqomah itu lebih dari 1000 karomah. Kalau ada orang punya karomah, mungkin merem aja orang bisa pingsan gitu ya. Nah, kalau istiqomah itu lebih dari karomah tadi. Jadi itu yang ternyata memang terbukti ya. Eh, Keadilan Tuhan itu ada di situ. Jadi orang-orang yang konsisten lah yang jadi pemenang. Bukan orang yang punya bakat itu sebentar, dan orang yang justru punya bakat itu justru ujiannya sangat berat. Karena apa? Eh, Attitude-nya dia akan terpangkas di situ ya. Attitude tentang eh, bagaimana sikap konsisten, sikap itu berat itu. Jadi saya juga bukan termasuk orang yang berbakat kalau menurut saya nih ya. Ya cuma karena ada lebih lah ya. Kalau dibanding dengan murid saya yang satu itu tadi, ya saya memang lebih gitu loh. Tapi saya tidak berbakat-bakat amat. Karena apa? Kita sering melihat banyak anak sekarang itu luar biasa. Saya sering membanding-bandingkan ketika saya dulu mengajar si ini dengan si ini. Jadi saya lihat pada tahap awal. Nah, kalau dilihat dari tahap awal, si A ini lebih hebat daripada si B. Si B, wah, begitu. Nah, jadi itu benar-benar jadi analisis saya. Wah, luar biasa. Berarti kita harusnya bersyukur kepada Tuhan ya bahwasanya eh, dengan sikap konsisten lah seseorang akan mencapai puncak dari kehidupannya dia. Cuma satu hal, eh, orang itu akan bisa sehebat apa yang dia inginkan. Ya. Tapi jangan tanya rezekinya. Rezekinya itu rahasia Tuhan. Jadi ada orang yang jago mainnya hebat, udah dikagumi gitu ya, dipuji-puji bahkan. Tapi duitnya kempes. Bisa jadi ada yang seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang itu bergantung dari apa? Itu mungkin jadi dari resultan antara sikap, attitude dan sebagainya. Nah, jadi itu penting juga. Eh, nggak bisa dianggap remeh bahwa saja, wah mentang-mentang dia sudah jago, terus nggak bisa. Jago main gitar, jago main musik, jago main drum, jago main keyboard. Wah, hati-hati. Itu ujian berat itu. Ya. Orang tetap harus
punya kerendahan hati, sikap merangkul dan sebagainya. Karena banyak teman itu banyak rezeki biasanya. Tapi dengan Iya. sikap-sikap yang karena mungkin arogan atau apa karena memang begini ya. Saya sering ngomong sama teman-teman ya, sama bekas-bekas murid saya. Saya bilang hati-hati ya. Ini ini dalam bidang gitar ya. Ini kayu sekotak kayu ini bisa buat kita jadi angkuh loh ya. Hati-hati saya bilang. Karena apa? Karena memang dunia gitar itu begitu, kalau kita sudah manggung, begitu perkasanya dilihat orang ya. Nah, itu bisa membuat kita jadi ego, jadi apa? Kita harus bisa betul-betul menahan diri. Jadi menata sikap. Jadi, apakah musik itu bisa memberikan kehidupan pada kita? Bisa, tapi juga bisa menghancurkan kita. Hmm. Nah, Ya. jadi eh, seperti di permulaan pembicaraan tadi, Ibu Feby mengatakan apa? eh, Apakah dengan dunia digital ini Ya. semuanya eh, akan terbuka ya? Ya, Hmm. bisa terbuka, bisa tertutup. Dari apa? Dari attitude-nya, Ya, dari betul. sikap. Benar-benar. Jadi tetap aja kita tetap peluang untuk bisa bermain musik itu oke. Dan ini satu catatan. Saya banyak punya murid-murid dari dulunya masih mahasiswa kedokteran, ya. Dan sekarang mereka sudah pada jadi dokter, jadi apa? Tapi main gitarnya jago. Nah, itu Hmm. istimewa saya rasa. Tapi dia milih milih apa namanya tetap profesi sebagai dokter. Kalau saya saat itu ketika lulus dari ITS, saya milih dunia musik. Ya. Bukan milih pekerjaan saya di bidang teknik perkapalan. Atau ada juga teman-teman yang senasib dengan saya, dia dokter gigi, tapi juga main musik. Tidak milih dokter giginya gitu. Jadi memang pada saat situasi seperti itu, di titik itu, kita bisa pilih. Jadi saya Iya. teringat dengan pesan dari guru saya itu, dia akan membuat kita punya pilihan yang menyenangkan. Mau terus ke sini atau ke sini. Ya, Iya. nah, Iya. disitulah mungkin rezeki Tuhan diatur. Ya. Iya. Jadi juga kayaknya sekarang sekarang mungkin lebih terbukanya kalau saya lihat. Kalau dulu kan zamannya Pak Pri memang harus milih ya, karena kan musik itu banyak sekali yang harus maksudnya waktu dan konsistensi. Kalau kerja sama orang lain itu kan jadinya nggak mungkin ya. Nah kalau yang sekarang ini saya lihat beberapa ada yang bisa sebenarnya kayak Tompi gitu kan, dia bisa jadi musisi tapi dia juga dokter. Ada kan yang begitu ya. Maksudnya pasti bisa lah. Tapi pasti ada salah satu juga yang harus diinin ya. Maksudnya dia pasti ada satu bidang yang mungkin lebih menonjol dibandingkan ini kan Ya. yang seninya ya. Terus ada juga beberapa, nah ini kalau zaman digital begini saya lihat juga ada anak-anak muda yang eh, punya potensi musik, dia bikin apa, bisa bikin konten bagus, tapi profesinya juga ya itu tadi saya bilang profesinya emang bukan di bidang musik karena ada satu atau hal tertentu yang dia harus milih. Nah, tapi kalau untuk mereka yang sudah mau memilih untuk di bidang musik sekarang ya. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Tri, bagaimana yang harus mereka siapkan kalau misalnya mereka sudah harus, kalau sudah memilih ingin terjun di dunia musik, ingin hidup dari musik, persiapan mental yang seperti apa atau apa? Karena memang uh, di bidang digital atau di bidang manapun saya juga yakin semua itu memang yang dipentingkan itu memang pasti attitude, memang saya tahu ya attitude. Bahkan di bidang digital pun di bidang karir pun ada orang yang sangat pintar tapi kalau misalnya perilakunya kurang ya pasti dipecat tetap. Tetap orang akan memilih orang-orang yang orang yang punya moral dan sikap yang baik untuk diteruskan. Ini ada orang HRD ini pasti juga ngerti nih ya. Nah, saya saya lihat ya memang di bidang musik juga kita bisa lihat beberapa orang yang sudah terkenal ya, walau ada yang memang kita tahu backgroundnya mungkin sensasi, bikin sensasi dan segala macam, terus dia ngetop karena sensasinya mungkin, bukan karena skillnya. Jadi dia mungkin ada skill tapi dia lebih terkenal karena sensasinya. Dan biasanya memang saya lihat juga kurang 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 bisa stabil ya dibandingkan mereka yang punya
punya sikap yang baik. Nah, ini kalau misalnya sekarang anak-anak muda yang mau berkarir di bidang musik, apakah Pak Pri bisa kasih gambaran apa saja yang harus mereka siapkan? Apalagi di era seperti ini, semuanya kan bukan yang kayak dulu. Dulu kan kita harus bergantung pada label recording. Kok sekarang mereka bisa produksi sendiri, masuk ke YouTube sendiri, bisa masuk ke sosial media, bisa produksi sendiri. Nah, yang jelas itu pasti perlu ilmu dan ilmu yang harus disiapkan juga. Mungkin Pak Pri bisa bisa bahas tentang ini. Apa aja sih yang harus disiapkan selain ilmu juga ya, maksudnya apakah perlu mereka juga belajar khusus tentang teknik musik yang harus mereka kuasai? Ya, oke. Sekarang dari versi saya ya. Dari versi saya, dari pengamatan saya. Dalam musik, hal yang paling penting itu adalah originalitas. Itu paling penting, originalitas diri sendiri. Jadi ketika orang itu pada tahap awal adalah dia belajar, belajar di sini adalah ini, mencontoh. Manusia adalah makhluk pencontek paling hebat di dunia. Dia contoh semuanya. Dia bisa contoh apa saja sesuai apa yang dia inginkan, dan itu bisa cepat. Kalau dia betul-betul punya keinginan, dia akan cepat menguasai itu. Tapi hati-hati, ada tahap eksplorasi. Tahap mencontoh adalah tahap mengkopi ruh keterampilan dari suatu bidang yang dipelajari ya. Jadi saya merasakan sekali bagaimana saya harus mencetak ruh permainan JB Page, ruh permainan Eddie Van Halen atau apa, harus saya cetak untuk masuk ke dalam diri saya. Tapi ada ujian lagi yang berikutnya, apa? Ketika kita mencapai pada tahap eksplorasi, kita harus meninggalkan itu semuanya. Yang tertinggal dari pencetakan itu adalah keterampilan jari kita. Nah, keterampilan jari kita inilah yang harus kita eksplor untuk menghasilkan karya-karya baru. Memang tak bisa dihindari bahwasanya jejak-jejak yang kita yang kita duplikasikan itu memang menempel di diri kita. Nah, disitulah IQ, SQ, EQ kita berperan untuk bisa melepaskan posisi-posisi itu, untuk bisa mempunyai karya yang original. Di Indonesia, saya melihat, saya mempelajari, saya mengamati banyak musisi-musisi yang cerdik. Ternyata di belakang itu mereka itu banyak mencontoh beberapa musisi besar. Tapi mereka bisa melepaskan situasi itu. Contohnya Plus Plus misalkan ya. Ketika dia mencontoh musik-musik Beatles atau God Bless, ketika dia mencontoh musik-musiknya Genesis atau musik-musiknya Deep Purple dan sebagainya. Kemudian Ahmad Dhani gitu lah. Ya, itu adalah orang-orang yang dengan EQ yang luar biasa, yang bisa lepas dari hasil jiplakan. Jadi mengcopy dulu untuk belajar, kemudian mengekspor untuk bisa tampil dengan pribadi sendiri. Nah, ini yang paling penting. Karena kalau menjiplak terus, situasinya sudah tidak aman ya, tidak aman dan tidak nyaman, dan tidak bisa memberikan warna pada dunia ini. Jadi orang yang menduplikasi itu tidak memberikan warna kepada musik itu sendiri. Istilahnya, katakanlah kalau 1.000 orang itu pencontek semuanya, 1.000 orang itu akan berbaris di belakang si tokoh yang dia contek. Iya. Misalkan dia cuma bisa cover aja ya Pak ya, mainnya cuma cover
Nyanyi cuma cover. Nah, ya. Tapi unik ya, ini kadang-kadang unik juga ya. Ada sedikit apa namanya penyimpangan ya. Apa ya itu? Penyimpangannya gini. Kadang-kadang rezekinya Tuhan itu tidak bisa diduga. Cover pun bisa menghasilkan. Iya, memang. Tapi jujur saya katakan, saya mengamati Alif Bata ya. Dia cover kan, Iya, tapi dia ngambil dari sisi yang berbeda. Apa itu? iya, Dia iya, iya. bermain dengan rasa. Dia Hmm. bermain dengan rasa, dia bermain dengan apa yang ada dalam dirinya. Dia musik yang dia contoh itu hanya sebagai tuntunan awal aja. Ya. Tuntutan awal untuk tahu lagu itu. Tapi bagaimana cara dia memainkannya, itu dengan rasanya dia. Dan itu luar biasa. Jadi ini bisa jadi bahan pelajaran buat kita. Ya. Jadi satu hal yang ingin saya kasih tipe kepada musisi-musisi, apa namanya, harus dari diri sendiri ya. Hmm. Uh, Tahap eksplorasi itu tahap paling penting ya. Uh, kita Iya, iya. boleh saja menjimpla atau tribut apa saja boleh. Itu sebagai bentuk penghargaan kepada musisi yang kita musisi yang kita duplikasi ya. Tapi kita harus sampai pada tahap eksplorasi. Nah, tahap eksplorasi ini itu akan bergantung pada IQ kita, EQ kita, dan SQ kita. Nah, seberapa dalamnya? Yaitu dari ilmu formal, dari perenungan, dari banyaknya pelajaran yang kita dapat, dari diskusi atau dari interaksi dengan berbagai level pergaulan, ya, yang bisa membuat kita matang di situ. Kalau sekedar sekedar terampil bermain gitar, ya, Hmm. itu teknis. Iya, iya. Di sekolah, di les-lesan kita bisa dapat itu, atau kita Hmm. bisa dapat dari YouTube, sekarang banyak itu ya. Tapi tahap-tahap yang penting ini tadi itu adalah tahap dari apa diri kita, gitu ya. Apa Hmm. kemampuan spiritual diri kita, kemampuan attitude kita dan sebagainya. Itu berperan. Eh, Satu ya. Yang kedua, masalah digital musik. Eh, kalau dibandingkan dengan dulu dengan sekarang, mungkin dulu dengan segala problemnya dan sekarang juga dengan segala problem, hasilnya tetap sama kok. Hasilnya tetap sama, apa ujung-ujungnya ya diri kita sendiri. Hmm. Proses digital itu memang memudahkan dalam hal apa, biaya bisa jadi nol. Kalau kita memiliki alat perekam sendiri di rumah, dengan digital kita sudah bisa berkreasi maksimal, ya. Kita bisa Hmm. terampil secara maksimal, hasil-hasil dari karya kita rekam bisa maksimal, gitu ya. Tapi tidak kalah dengan yang dahulu, tapi juga sama situasinya, musimnya ya. Kalau dulu kita terikat oleh dengan apa namanya itu uh, industri ya, istilahnya musik industri Ya. ya. Kita terikat pada maunya Iya, iya, yang si punya label itulah ya. Produser. ya punya level. Jadi, nah dengan yang sekarang, kalau saya lihat banyak kemudahan-kemudahan yang lain, tapi tetap yang dibutuhkan apa akhirnya? Yaitu tadi Ya, originalitas kita betul, sebagai betul. pribadi dalam bermusik. Iya, Oke, iya. sementara itu mungkin ada pancingan yang lain menurut saya. Iya, iya, iya. Sip. Ya, berarti personality yang kuat itu tetap perlu ya, Pak ya, mau di era Ya, apapun ya. Karena eh, memang kalau ada unsur kreator, pencipta itu pasti harusnya dapat lebih daripada yang sekedar niru-niru. Harusnya kan ya, seperti itu. Ya mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang ingin ditanyakan sehubungan dengan musik secara apa ya, maksudnya apa yang mungkin teman-teman sekarang lagi pikirkan, keresahan apa, mungkin ada yang sekarang di bidang musik ingin ingin apa yang ingin dikembangkan, atau mungkin juga ada yang berhubungan dengan teman-teman atau rekan-rekan atau anak-anaknya sendiri ya.
Kalau sekarang kan zaman digital, segala sesuatu harus sendiri tadi ya, bisa produksi sendiri. Tapi marketing pun sendiri. Kalau dulu label ada yang handle untuk jualan dan segala macam. Tapi kalau sekarang kita sendiri, ya harus kerjakan sendiri juga secara marketing. Nah, kalau secara marketing digital, karena ini kebetulan juga bidang saya ya, jadi kan kita gabung nih. Nah, secara marketing digital pun juga saya lihat musisi-musisi sekarang ini banyak yang baru, banyak yang mungkin penggemarnya ada tapi baru sedikit, ada yang penggemarnya sudah banyak, tapi effort untuk punya personal branding, cara mereka harus belajar sendiri. Tidak seperti dulu mungkin masih ada yang membiayai. Nah, kalau sekarang semua harus sendiri. Nah, itu yang mungkin tantangannya zaman sekarang. Ini ada komen nih dari Pak apa nih Kohan, nggak tahu nama asli apa bukan nih. Ayo bersama Mas Pri dan penyair bikin event workshop cipta lagu. Tema bebas dengan inspirasi sesuai pengalaman hidup masing-masing peserta. Boleh, boleh. Nah, ini kalau rekan-rekan di sini ada ide-ide untuk materi bahasan musik atau yang bisa kita bahas selanjutnya, boleh juga ya, kita akan buat, bisa kita buat rutin ya untuk bahas-bahas musik. Oke, ini sudah ada teman-teman yang udah angkat tangan nih. Mbak Iren dulu ya, habis itu Mas Ivan. Oke. Mbak Iren, silakan. Ya, makasih Mbak Femi. Pak Pri, ini suatu tantangan sih untuk karir musik ini. Kalau dari sisi orang tua, dia selalu menganggap bahwa jadi musician itu haruslah untuk orang kaya ya, level middle to up untuk bisa berkarya dengan baik gitu. Tapi kalau dia tuh masih level middle low, dia harusnya nggak di musik karena yang ada karirnya ke depan tuh hanyalah gembel, kosong lah, susah hidupnya gitu. Nah, pertanyaannya itu bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa orang yang memang bukan middle up itu juga mampu untuk bisa berjaya menjadi seorang musician gitu. Kalau yang saat ini saya sarankan kepada baik kepada orang tua itu boleh anaknya ini dulu berkarya di bidang lain untuk bisa membiayai kehidupannya sebagai musisi ataupun mencapai cita-cita menjadi seorang musisi gitu jika masih meragukan seperti itu. Jadi dia mencari jalur yang lain dulu supaya bisa mencapai karir yang sebenarnya yang dia inginkan. Itu yang saya sarankan kalau orang tua yang ragu. Tapi saya juga merasa bahwa pasti ada jalan lain yang bisa membuat ini menjadi lebih baik. Nggak harus berbelok dulu baru bisa mencapai cita-cita. Kalau dari Pak Pri, gimana sarannya, Pak? Ya, oke, luar biasa. Mungkin seperti sedikit pengalaman saya ya. Waktu dulu, ya ini bukan curhat, pengalaman pribadi aja. Gak apa-apa curhat Pengalaman juga gak apa-apa. pribadinya gini, gara-gara saya hidup di musik, saya harus ditinggal oleh pacar. Dan itu salah satu yang membuat motivasi saya harus jadi pemusik. Saya harus bisa beli rumah dari musik. Gitu. Nah, itu. Tapi sekarang zamannya berbeda memang ya. Situasinya berbeda. Uh, Ketika anak ini malah dapat tantangan dari orang tuanya ya. Uh, saya katakan, musik itu tidak serta-merta jadi gitu lah. Ya. Dia harus berproses. Uh, Sekarang dia ingin hidup di beberapa kegiatan. Kalau dua kegiatan cari uang, yang kedua musik, dua-dua harus dia jalankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan prosesnya. Seperti samalah kita gini ya. Kalau saya pernah mendengar ada orang itu dia selama hidupnya sampai umur 50 tahun 55 pensiun ya. Dia hanya kerja di kantor. Ketika dia pensiun, dia dapat pesangon. Nah, terus dia berpikir, lah dengan pesangon ini saya mau bisnis. Hati-hati, itu justru salah ya. Bisnis itu butuh apa? Butuh pengalaman kan? Kalau dia baru mulai di usia 50, dia melakukan bisnis, pasti kalau nggak dibohongi ya bangkrut. Uang hasil pensiunnya menguap. Artinya
kalau kita mau hidup di dunia musik, juga di dunia yang katakanlah mungkin di kantor atau dokter atau apa, dua-dua harus jalan. Kenapa? Ini harus saling mengumpulkan apa jam terbang lah istilahnya ya, sehingga dia bisa tahu kendala-kendalanya apa, problemnya apa, terus dalam berkarya itu apa dan sebagainya. Jadi dia harus menjalani itu. Dia menjalani itu, dia juga menjalani hidup di anak. Karena apa? Rezeki di musik itu kita tidak bisa menduga. Dan di zaman seperti digital ini harus banyak berkolaborasi. Jangan individual, jangan bahaya kalau individual. Di mana-mana pun saya sering melihat ya, bahkan apa ya, saya pernah lihat di acara apa itu, orang mengatakan ini sudah zamannya kolaborasi, Ya. mengkombinasikan si A dengan si B, saling mengisi untuk bisa sukses bersama gitu loh. Apakah itu dengan sistem kerja yang dibuat ikatan kerja atau apa, sistem kerjanya dibuat sedemikian rupa, itu tinggal teknisnya ya. Tapi intinya harus berkolaborasi. Nah, situasi ini yang harus dijalani oleh seseorang. Jadi nggak bisa, oh nggak apa-apa nanti aja musiknya saya stop dulu, saya tak cari uang dulu, nggak bisa gitu. Nanti dia tumpul lagi di dunia musiknya. Ya. Karena dunia musik itu harus terasa terus, harus terbiasa. Kenapa? Karena inspirasi itu istilahnya begini ya. Saya pernah diskusi dengan beberapa orang bahwasanya inspirasi itu betul-betul ada di dalam apa? Ada di sekitar kita, dia mengawang gitu. Siapa yang cepat merebutnya, dia yang dapat duluan. Nah, kalau terus kita stop aktivitas kita bermusik, ya nggak dapet, apa nggak tajam nanti ngambil inspirasinya. Karena setiap hari Tuhan itu memberikan inspirasi pada seluruh makhluknya sedemikian rupa. Saya pernah membuktikan itu ketika saya membuat satu karya, tiba-tiba karya saya kok sama dengan orang lain ya. Itu teori Garbutala ya. Getaran itu sudah diambil orang lain dan dia lebih dulu mempopulerkan. Jadi ketika saya coba memainkan ini di depan teman-teman, teman-teman bilang, Pak lagumu sama ya dengan lagu ini. Oh iya, yang mana? Terus saya dengar, oh iya ya, ada beberapa hal yang sama. Ya saya batalkan, saya nggak teruskan itu karya itu. Nah jadi berkaryalah sehari-hari, setiap hari. Ya, karena apa? Kalau orang itu selalu berkarya, saya pernah mengalami hal seperti itu. Apa? Tidur pun saya bisa mendapatkan inspirasi. Kenapa? Satu hari saya beberapa kali mengalami itu. Tidur saya itu mimpi main musik, atau tidur saya mimpi ada nada yang saya terus Lewat. segera bangun. Saya bangun, saya rekam. Saya bangun, saya rekam, terus saya tinggal. Saya lihat beberapa hari kemudian, saya putar ini. Duh, asik juga ya ternyata gitu. Jadi itu berproses, nggak bisa kita tinggal begitu saja. Tetap harus menjalani proses itu. Jangan di stop. Saya rasa apapun ya, itu yang namanya mungkin istiqomah ya. Istiqomah di dua tempat atau tiga tempat ya, di dua bidang, tiga bidang ya. Ya, kita harus istiqomah. Dalam bidang apapun kita istiqomah. Istiqomah mencintai keluarga, itu berberkah. Istiqomah mencintai pekerjaan, itu dia juga punya berkah. Wah, saya rasa istiqomah aja. Intinya Iya. cuma istiqomah. Konsisten ya. Konsisten. Oke, gimana mungkin cukup kira-kira ada masuk, kira-kira ada pemikiran yang masuk. Gimana Mbak Iya, Iren? cukup. Jadi dari jawaban Pak Pri itu sebaiknya jalan dua-duanya gitu ya. Jalan dua-duanya, Jalan dua-duanya, nggak satu tinggal dulu. ngatur waktu. Oh iya, iya. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Tinggal ngatur waktu. Iya. Mungkin ini saya nambah dikit, tapi sharing aja sebenarnya juga. Zaman sekarang kan sebenarnya zaman yang cukup fleksibel ya Mbak Iren. Kalau saya sih, saya sendiri mengarahkan ke anak saya juga
ya seperti Pak Pri juga, dia skill akademi ada, kuliah, tapi musik juga. Nah itu juga yang saya juga terapkan sebenarnya ke anak-anak, karena kita nggak pernah tahu, walaupun kita sudah punya mission untuk jadi musisi, tapi kadang-kadang kan ada timing. Dan saya selalu mikirnya begitu ya, selalu ada timing. Orang-orang tuh beda. Ada timingnya, mungkin dia di usia muda dia udah jadi, dia bisa dapat masa untuk dia jadi musisi. Tapi ada timingnya dia belum seperti itu. Nah, untuk dia bertahan, dia pasti harus mengandalkan skill yang lain dulu. Jadi itu yang saya coba ke anak-anak. Jadi mereka lihat aja nanti, wah dua-duanya dijalankan, tetap harus, nggak boleh enggak. Dan saya juga berkaca ke saya sendiri juga, ternyata tanpa sadar, saya kan dulu juga pengen terjun di bidang musik sebenarnya. Cuman kan orang tua nggak boleh. Jadi semua serba otodidak, belajar sendiri atau apa. Tapi saya tahu mungkin ya memang bukan saya waktu itu sih mikir ya udahlah mungkin udah bukan jalannya ya. Tapi sebenarnya dibilang bukan jalannya juga enggak sih. Itu kayaknya perlu timing saja sih. Selama saya masih tetap tanpa sadar saya tetap nyanyi, walaupun bukan nyanyi dalam arti yang profesional, tapi tetap nyanyi di event-event yang saya rasa saya bisa coba untuk menyalurkan keinginan lah gitu loh. Nah, kadang saya juga rekod sendiri gitu. Jadi saya merasa cukup puas sih sebenarnya. Saya juga bukan penyanyi atau apa, cuma saya ngerasa ya timingnya saya itu pasti nanti akan ada gitu. Ketika memang sudah waktunya, ya mau di usia berapapun, saya rasa sih nanti akan terbentuk. Tapi ya memang betul tadi Pak Pri kan bilang tetap harus diasah. Kayak saya tetap setiap hari itu pasti, walaupun saya bukan penyanyi ya, tapi saya berusaha untuk tetap latihan vokal, tetap latihan pernafasan. Kadang-kadang tetap, walaupun gitar saya kurang bagus, tapi saya tetap sebulan itu pasti saya coba gitu ya, maksudnya adalah yang tetap saya lakukan. Dan ternyata saya pikir itu sia-sia mungkin ya, cuma buat hobi. Ternyata enggak juga sih. Walaupun tidak menghasilkan uang secara tidak langsung, tetapi konten-konten saya kadang-kadang yang saya cuma iseng-iseng bikin konten yang ada suara saya sendiri atau apa, ya nambah pertemanan gitu. Nah, nambah pertemanan itu kan sebenarnya juga menambah rezeki sih sebenarnya. Akhirnya dapat uang juga dari sisi yang seperti itu. Nah, itu dari sisi saya sebagai orang yang senang aja, senang musik ya, tapi saya tidak hidup di bidang musik. Nah, itu mungkin saya Ya, tambah. saya tambahkan dikit biar nggak lupa. Ini tadi dari pembicaraan Bu Feby. Begini, satu hal, intelektualitas itu penting. Nah, iya. Intelektualitas itu yang bisa membuat kita mengambil keputusan ini, itu, dan sebagainya. Nah, jadi jangan sampai ketika kita main musik, terus berhenti kuliah. Iya. Belajarlah setinggi mungkin untuk mendapatkan intelektualitas yang maksimal. Ya, itu penting gitu. Satu. Yang kedua, ketika saya dulu sibuk siap minggu mesti harus keluar kota, manggung ke sana kemari. Itu kadang-kadang ada jeleknya juga gak sempat latihan, Oh. gak sempat menemukan, mengeksplor sesuatu yang baru. Jadi ketika justru saat kita nganggur seperti ini, kita harusnya meningkatkan skill kita agar apa? Barangkali suatu saat ada timing di mana kita harus bermain. Nah, di situ ketika kita tampil, kita bisa menampilkan apa yang kita eksplor itu menjadi sesuatu yang baru. Dunia sekarang ini kalau kita sudah memang punya originalitas ya, kita bisa ciptakan sesuatu. Kenapa? Kita bisa mempopulerkannya lewat YouTube, nggak perlu lewat apa namanya itu dulu, label-label, nggak perlu, sudah label-label itu sudah angkat tangan sekarang. Saya dengar ceritanya label-label itu sekarang malah nonton YouTube. Nonton YouTube ngapain? Mereka mencari bakat-bakat baru. Jadi itu saya rasa cuma seperti sebuah permainan yang memang mereka harus diakhiri permainannya. Karena permainannya tidak terlalu sportif. Ternyata dunia YouTube ini adalah yang sampai saat ini yang paling jujur, Ya. menyalurkan inspirasi banyak musisi. Ya,
Jadi ini saatnya memang musisi itu merdeka, mau dari orang dari yang levelnya rendah, secara ekonomi, middle apa dan sebagainya, sampai yang level atas, siapapun berhak untuk bisa merebut posisi itu. Jadi nggak usah takut saya rasa. Ya, hebatnya dunia musik itu begitu ya. Kita bisa main musik, bisa original, tampil original, dan kita bisa langsung mempromosikan apa yang ada dalam diri kita Ya, dan dikenal dunia. Sudah itu luar biasa. ya, ya. Apalagi sekarang ini semua memungkinkan lah medianya. Maksudnya Semua tidak ada yang memungkinkan, melarang ya. kita kok untuk posting kan. Nggak ada yang melarang kita Betul. untuk yang selama karyanya tidak mengejek orang lain, tidak bersinggungan dengan hal-hal yang sensitif, kita bebas posting kan. Jadi Ya, sekarang ini kita bisa punya kita bisa multi profesi, mau musisi. Cuma yang penting mau apapun profesi, multi profesi, tapi kalau memang senang dengan musik itu sendiri, ya ingat yang Pak Pri tadi katakan, tetap skillnya tetap harus di ini kan, tetap harus ya, tadi. dijaga terus gitu kan ya. Ya, ya. Explore ya. Ya, betul. Oke, Selalu dieksplor. Pak Ivan. Nah, tadi kan Pak Ivan tunjuk tangan. Sekarang silakan Pak Ivan. Nah, sudah Selamat tampil. malam Mas Pri ya, dan Mbak Selamat Femi. malam. Ya, saya sedikit kesinggung tadi Mas Pri waktu Mas Pri bilang bahwa oh ini ada orang pensiun terus tiba-tiba mau usaha gitu. Ya itu mirip-mirip dengan saya gitu kondisi saya sekarang. Tapi sebenarnya saya sih teman-teman saya banyak yang seperti itu. Jadi buka usaha lah, bisnis apa, kafe dan sebagainya. Ya, tapi saya sih berpikiran ya hobi saya bukan di situ, hobi saya di musik. Jadi dari dulu, dan waktu yang Mas Pri tadi bilang, ya betul, saya selama berkarir di bidang IT waktu itu dan sampai saat saya pensiun, selalu di tiap perusahaan, hampirlah di tiap perusahaan yang saya punya itu saya masuk tuh saya membangun suatu band sendiri gitu di dalam perusahaan itu. Jadi ya kita menghibur internal aja perusahaan sendiri. Jadi ya kecil-kecilan aja. Jadi tapi pertanyaan saya simpel sih Mas Pri. Jadi yang tadi saya tertarik dengan apa yang Mas Pri bilang bahwa bahkan band-band besar pun seperti Dewa dan sebagainya itu pada saat saya termasuk zamannya waktu mereka masih cover lagu-lagu orang. Jadi ya Dewa cover Queen, God Bless cover dan sebagainya gitu ya. Dan tapi yang pertanyaan saya simple. Titik baliknya itu di mana sehingga mereka akhirnya termotivasi untuk menciptakan lagu sendiri. Apa sih yang mendorong itu? Karena saya sampai saat ini tuh masih titiknya di situ, hanya mengcover lagu orang, dan kalaupun saya usahakan untuk membuat suatu lagu, ujungnya saya pikir lagu ini mirip dengan lagunya si ini, nggak jadi. Jadi akhirnya, jadi selalu akhirnya saya coba bikin lagu, loh kok ini jadinya lagu saya si Anu gitu kan, jadi nggak jadi lagi. Di mana sih titik baliknya itu? Apa yang mendorong mereka, termasuk Mas Pri juga gitu, untuk akhirnya bisa menciptakan lagu atau mengkreasikan sesuatu sendiri gitu. Ya. Oke. Luar biasa. Saya kalau itu gini ya, kita kalau selalu memainkan lagu orang, ya kita terjebak. Ruh kita tuh terjebak ke dalam. Jadi saya sampai ke tahap itu ya. Jadi sampai ke tahap ketika saya mengulik permainan Jimmy Page misalkan ya. Saya kalau ngulik-ngulik lagu tuh jam 12 malam ke atas karena situasinya sepi. Dan saya bisa mendengar nada itu dari kuping sedemikian rupa. Bahkan saya bisa mendengar suara yang aneh di situ. Suara yang seharusnya tidak ada. Jadi mungkin itu suara jin atau suara apa bisa kerekam di situ ya. Jadi sampai seperti itu gitu loh. Tapi harus makanya itu di situ. Kita harus ketika kita sampai pada proses eksplorasi, kita harus bisa melepas itu semuanya. Nah, di sini yang dibutuhkan kecerdasan ya. Ya tiga kecerdasan tadi itu. EQ, SQ dan IQ ya, IQ, EQ, SQ.
itu butuh perenungan. Jadi bukan hanya sekedar main-main, tapi dipikirkan juga, di renung-renung, dipikir-pikir, iya ya ini begini. Saya juga mengalami hal yang sama. Banyak gitaris, musisi-musisi yang lain ketika hebat memainkan lagu orang, terus ketika membuat karya sendiri hancur. Mirip dengan yang dia jiplak. Dia terjebak itu di situ. Dan dia tidak bisa keluar. Bagaimana cara keluar? IQ, SQ itu cara ya yang harusnya berperan. Nah, kalau itu tidak bisa nyampe ke situ, ya berarti gagal ya. Saya sering melihat itu. Jadi gini ya, pengalaman saya mengamati bukannya sekedar bermain gitar, bermain musik, ngajar musik. Enggak, saya juga mengamati perkembangan itu. Uh, saya punya metode sendiri bagaimana cara saya bisa melepas dari hal-hal seperti itu. Saya ingat ada pelukis, siapa itu namanya, nggak salah, Abdullah apa siapa ya yang terkenal itu, sudah meninggal. Karyanya yang dikagumi itu justru karyanya yang kelihatannya seperti coretan lukisan anak-anak. Ketika ditanya, itu apa yang dia lakukan dengan dia melukis seperti itu? Dia bilang, saya harus melepaskan semua kecerdasan saya dalam melukis. Saya harus seperti nol. Nah, disitulah ruhnya dia bermain, memainkan kuas itu. Itu originalnya dia. Dan itu merupakan karya lukisannya yang paling mahal. Jadi kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Saya ketika membuat musik juga begitu. Saya berusaha membuat musik dari segala bunyi yang bisa, bunyi awal yang lahir. Harus bisa terinspirasi dari itu. Bagaimana caranya? Ya macam-macam. Misalkan kalau eh, saya sekarang ini sudah jarang memainkan lagu orang. Jeleknya apa? Jeleknya ketika diajak teman-teman ngeband, saya paling lumpuh. Diajak nggak bisa. Dia lagu siapa? Lagu apa? Karena saya tinggalkan itu semuanya. Untuk apa? Untuk saya mendapatkan originalitas saya dalam bermain. Gitu loh. Untuk saya tidak terbayang-bayang ketika membuat karya. Oh, karyanya kayak gini. Saya tidak mau. Nah, jadi memulainya gimana? Saya kadang-kadang hanya memainkan akor aja. Tanpa bermaksud memainkan lagu orang lain. Saya memainkan akor itu saya pindahkan menurut saya aja, suka-suka saya. Nah dari situ kadang-kadang terpancing, jadi selalu ada umpan balik. Kadang-kadang cuma dari ketukan. Saya bisa dapatkan irama, saya bisa dapatkan itu, saya sudah melatih seperti itu. Tapi tidak pelak juga, kadang-kadang bisa mirip. Nah itulah yang saya katakan tadi. Orang yang sudah terlalu sering mencontek karya orang lain, dia terjebak di situ, nggak bisa lepas. Tapi bagi saya, Pak, kalau Bapak sudah pensiun kan, jangan pernah putus asa. Kenapa? Gini, Pak, ketika saya berumur 30 tahun, ya, saya waktu itu pengen belajar piano. Saya kursus sebentar. Saya kursus piano, nggak enak juga nih. Ada hubungannya sama gitar ya, karena jari-jari kita kan bergerak. Tapi saya nggak konsisten. 10 tahun kemudian saya nyesal. Seandainya dari tahun yang pertama itu saya 10 tahun terus main piano, tentu saya jadi pasti jago. Karena saya tidak terus, ya selesai. Nah, jadi juga begini, saya melihat ya, orang mau main musik dari usia berapapun bisa, Pak. Bapak usia pensiun, belajar sekarang loh, nggak akan telat. Berdasarkan pengalaman saya tadi itu. Hitung aja dari sekarang. 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian belajar dengan konsisten. Bapak jadi, Pak. Nggak usah pikirkan usianya. Bapak sekarang katakanlah 55 mungkin misalkan ya. Oke, saya mau belajar gitar lebih serius hari ini. Nah, konsisten sehari 2-3 jam berlatih. Dengan waktu yang bisa potong setengah jam, nanti lanjut setengah jam. Pokoknya per hari harus 2 jam atau 3 jam. Udah, berlatih aja deh 3 jam. Nah, hitung nanti 5 tahun kemudian jadi apa, Pak?
kalau itu konsisten. Nggak usah 5 tahun, setahun aja. Pasti jadi, Pak. Sambil bersenang-senang aja, sambil bersenang-senang. Apalagi sekarang kan sudah pensiun, berarti kan ada uang pensiun. Sudah nggak usah bandingkan dengan anak-anak muda yang hanya minta dari orang tua. Atau bahkan yang lebih susah lagi, yang mungkin orang tua pun tidak bisa memberikan, dia harus mencari sendiri. Ya kan? Jadi jangan takut dengan anak muda, Pak. Anak muda yang mungkin dengan yang menang dari anak muda itu Pak, cuma semangat. Coba kita pompa semangat kita. Jadi juga, Pak. Nggak usah takut. Ya. Saya sampai sekarang nggak pernah takut itu. Dengan anak muda yang nggak apa-apa. Tinggal masalahnya pertanyaannya begini, apakah saya konsisten nggak? Gitu. Ketika saya bilang saya tidak takut dengan yang muda lebih apa, tapi pertanyaan itu nanti ngantarnya ke saya. You juga bisa konsisten ya, kalau you konsisten bisa. Tapi kalau nggak konsisten, ya omong kosong. Apa aja. Jadi tetap aja anak muda itu yang menang. Karena apa? Karena dia semangatnya masih tinggi. Nah, caranya apa ya? Bergaul sama anak muda aja, Pak, biar semangat terus. Kumpul sama anak-anak muda ngebandnya gitu loh. Iya toh? Nggak usah merasa aneh. Saya rasa asik-asik aja kok. Usia berapapun kita main musik, nggak ada telat. Ya mungkin kuncinya eksplorasi ya itu, Om ya. Eksplorasi. Nah, eksplorasi itu penuh ujian loh, Pak. Ujiannya banyak itu. Tantangan detailnya banyak. Beginilah, begini. Nah, itu pada saat tantangan-tantangan itulah kita butuh diskusi gitu lah. Butuh masukan, butuh apa, diskusi, bincang-bincang gitu lah. Supaya dapat inspirasi. Dapat jalan keluar lah. Ya, siap. Makasih, Om. Iya, Siap. Oh ya, sebelum lanjut ada beberapa pertanyaan di komentar ya. Mungkin di sini saya ada beberapa yang saya mungkin tidak tahu, mungkin langsung masuk dari link Zoom ya, jadi tidak lewat pendaftaran, jadi ada yang tidak terdata. Nah, kalau yang tidak terdata, saya tidak tahu nomor WA-nya, takutnya nanti ada pertemuan lagi kan saya nggak bisa kontak. Ini saya cantumkan nomor WA saya di kolom komentar ya, nanti kalau yang belum punya, kalau yang sudah punya handphone saya, tadi saya share link pasti sudah punya nomor telepon saya. Tapi kalau yang belum punya, ini saya share dulu sebentar. Nanti takut saya lupa ya dengan Feby. Nah, silakan save aja nomor WA saya karena ini kan acara ini saya rekam ya. Nanti saya rekam terus saya upload juga ke YouTube. Nanti saya diskusi sama Pak Pri, kita mungkin bisa bikin akun YouTube khusus untuk bincang-bincang kayak gini ya, kita upload. Jadi ada yang ketinggalan tadi mungkin telat masuk atau sambil ngapa-ngapain tadi ada yang kelupaan atau apa, ketinggalan atau mungkin juga tidak hadir, ada rekan-rekan yang tidak hadir tapi kalau pengen nonton, nah itu bisa nanti lihat rekamannya. Jadi saya bisa upload ke YouTube, nanti saya bisa japri masing-masing link YouTube-nya ya. Jadi silakan add nomor saya kalau untuk teman-teman yang tadi masuk lewat link Zoom langsung tapi tidak ada nomor saya. Oke, saya baca dulu ya pertanyaan yang ada di komentar ini. Bentar nih dari Mas Agus. Agus Prasetya, bass beat, ini main bass ya. Pemain bass. Era digital tentu menyediakan semua kemudahan. Pertanyaannya apakah ada sisi negatif dari bentar ya. Ini ketutup nah. Apakah ada sisi negatif dari semua yang ditawarkan? Terima kasih, salam kenal ke admin, salam hormat guru besar Pak Pri dan guru ngopi Kohan. Ada guru ngopi. Ya, jadi ini pertanyaannya apakah ada sisi negatif dari semua yang ditawarkan di zaman digital ini ya maksudnya ya. Mungkin sisi negatifnya apa? Oke. Terus apalagi nih pertanyaan selanjutnya? Oke, itu saja dulu. Ya, yang masih mau bertanya silakan ya di kotak ketik di kolom chat juga nggak apa-apa. Ya. Jadi tadi pertanyaannya Pak Pi, apakah ya sekarang kan banyak kemudahan era digital, sisi negatifnya apa gitu yang harus kita waspadai di era sekarang ini ya karena kan mungkin ada yang merasa gampang lah belajar musik sekarang nggak usah kursus juga bisa karena ada era digital kan belajar dari YouTube. Nah itu kira-kira gimana nih Pak? Kalau ada orang yang seperti itu, silakan. Iya.
Ya kembali ya ke sikap kita aja menghadapi kelebihan dan kekurangannya digital teknologi digital ya. Eh, dari sisi recording itu memudahkan, tapi dari sisi skill permainan karena keasikan bermain digital sehingga lupa latihan, akhirnya jari kaku semuanya. Jadi itu mungkin sisi negatif. Akhirnya apa? Yaitu ujung-ujungnya bagaimana sikap kita mensikapi sebuah kemajuan-kemajuan teknologi. Ya. Jadi apapun saya rasa itu hanya kendaraan mempermudah kita mencapai tujuan kita. Oh ini cuma ya diri kita itu sendiri. Kita eksplorasi originalitas diri kita, ya. Eh, kita harus berlatih eh, jari-jari kita, ya. Kita harus melatih itu dan kita harus juga mengasah bagaimana kemampuan menggunakan peralatan-peralatan digital. Kalau saya berpikirnya seperti itu, ya. Jadi memang semua harus saling mengkombinasi, menutupi yang negatif, selalu mengambil yang positif-positif terus, ya. Jadi saat aduh, sebentar. Ya, sebentar. Maaf. Ya, apa-apa. Jadi ya eh, saat kemajuan-kemajuan itu melanda dunia, bagaimana sikap kita? Ya. Karena intinya itu kan ada di dalam diri kita. Ya. Dengan digital semuanya bisa jadi palsu. Ya. Karena semuanya itu eh, banyak orang-orang yang pinter juga dengan digital dia bisa memasukkan teknik-teknik bermain dan sebagainya. Tapi karena kita punya sikap bahwasanya kita harus mengeksplorasi diri kita sampai di mana kemajuan diri kita, bagaimana kita mencetak ruh permainan kita dalam piringan digital atau uh, dalam megabyte digital, ya, dalam apa itu ya? Ya seperti itu, kita saatnya ketika besok kita sudah tidak ada, itulah ruh kita. Jadi saya sering membayangkan gitu ya, bagaimana Jimi Hendrix menyisakan ruh-ruhnya melalui permainan gitarnya. Kan itu tercetak itu. Ya, tercetak tuh ruh permainannya Jimi Hendrix. Beruntung ya ada dunia rekamannya. Bayangkan kalau di zaman Beethoven dulu, bagaimana dia harus mencetak permainannya dia? Tidak ada. Karena apa? Itu harus ditulis. Nah, jadi kalau orang yang belajar teori musik, itu selalu ada catatan-catatan di mana? Di partitur itu tentang emosinya, tentang apanya, ditulis semuanya lengkap di situ. Nah, kemudian orang modern memainkan itu, nah, kemudian direkam dalam bentuk piringan dan sebagainya, nah, tercetaklah ruh permainan. Tapi apakah itu aslinya Beethoven tidak mendekati saja gitu. Jadi kita harus bangga, kita masih meninggalkan ruh-ruh kehidupan kita lewat karya musik. Dan kita besok ketika meninggal, bye-bye dunia, itu karya saya, silakan didengar, dinikmati gitu. Ya kayak Mbah Surip lah, itu hal yang luar biasa ya. Dia berjuang, mungkin ini sekalian saya ingin tadi mau jawab pertanyaan ini juga dari Pak Ihsan tadi ya. Pak Ivan. Ya, Pak Ivan. Di, di dia begitu berjuang di dalam dunia musik ya, mulai dari muda, naik turun kendaraan umum, naik bemo apa dan sebagainya. Dia menunggu kapan dia sukses. Terus dia jalan. Kok tiba-tiba di umur 50 berapa ya? Dia sukses dengan lagu apa tak gendong apa dan sebagainya gitu. Dan ternyata kesuksesannya itu cepat berlalu. Tapi masih sempat dia merekam karena dia secepat itu dipanggil. Sedikit sekali dia menikmati hasil jerih payahnya dia ya. Tapi itulah itu yang paling tidak dia sempat merekam hasil karyanya dia. Ruhnya dia ada di situ.
Iya, Oke. iya. Oke, oke. Ya, gimana tadi Pak Agus sudah terjawabkah pertanyaannya? Eh, jadi ya negatif apa tidak, yang penting kita sudah siap lah ya untuk kalau negatif itu kan kita bisa cari jalan keluarnya seperti apa juga. Kayak misalnya yang tadi juga Pak Pri bilang di usia berapapun kalau kita mau main musik bisa ya. Nah, tapi kan kendala kita sebagai orang-orang yang mungkin sudah ngerasa berumur kan kita sudah negatif thinking doang ya, pikirnya masih Ya, bisa nggak nih, otaknya masih sanggup nggak nih, kaku apa itu. Ternyata tapi saya juga kemarin ada lihat satu apa, ada orang yang juga baru belajar musik, belajar main piano juga di usia yang sudah 40-an, ternyata ya bisa ya, ternyata bisa ya, tergantung dari konsistensi yang tadi yang istiqomahnya itu tadi ya, mesti ya istiqomah. nggak boleh, maksudnya Istiqomah kalau itu mendatangkan 1000 karomah. Nilainya lebih dari 1000 karomah. ya, jadi Karomah itu sakti loh, akan Bu. jadi ya. Satu karomah itu sakti. Nah, ini 1000 karomah ya. Coba, betapa hebatnya konsisten itu. Istiqomah itu Ya. betapa hebatnya. Kita Oh, coba aja. Sekali-sekali kita uji lah. Mungkin kita suka di bidang apa, bidang masak. Mungkin ya, setahun saya cuma pengen masak. Tok, itu hasilnya kayak apa coba. Pasti kalau istiqomah jadi itu. Potensi dari Tuhan itu luar biasa loh. iya iya, betul betul. Oke, nih ada satu lagi Pak Darmadi. Malam Pak Pri, dengan kemampuan Pak Pri, apakah Pak Pri bisa share via YouTube kalau mau belajar musik atau harus pertemuan secara fisik? Ini kayaknya ada yang mau belajar nih Pak. Mau belajar secara fisik ketemu atau bisa lewat video atau apa gitu. Gimana Pak? Iya, Nah, ya ya. kondisi sekarang Pak Pri gimana? Karena kan sudah kalau dulu kan memang aktif ngajar. Nah, sekarang seperti sekarang ini apakah rencananya Pak Pri mungkin kalau ada murid atau apa harus seperti apa? Atau memang masih pengen buka kelas lagi atau apa? Ini ada yang nanya soalnya kan. Ya, Silakan ya. Pak. Kalau belajar dari YouTube itu sudah surganya surganya belajar lah. Apa aja kita belajar di situ. Bisa kita dapat mulai dari ilmu dukun sampai ilmu apa tuh bisa ada banyak di situ ya. Jadi kalau untuk musik ya sama banyak itu. Apa saja ada di situ. Jadi kalau mau belajar lewat YouTube, Bapak bisa cari banyak guru di situ. Tapi kalau mau belajar rasa saya, ya ke rumah aja Ya. kita ngobrol di rumah sambil belajar gitu. Dan di situ interaksi, di situ kita bisa tukar pikiran, bisa bisa sambung rasa, bisa merasakan. Karena ada hal-hal detail yang tidak bisa diungkapkan di YouTube ya. Hal-hal detail yang problem, nggak mungkin juga problem pribadi kita bisa kita ungkapkan di YouTube kan. Nggak mungkin bisa kita ungkapkan. Nah itu diungkapkan di dalam pertemuan private itu ya saya rasa sangat mungkin bisa sangat membantu ya. Oke, Berarti saya silakan ya rasa Pak ya. Berarti Pak Pri open house ya kalau misalnya ada yang mau datang tanya-nanya, misalnya ada yang pengen dapat ya ilmu, silakan silakan langsung mau ketemu ya. yang mau belajar atau sekedar diskusi ya monggo silakan. Ya. Nanti kalau ada yang pengen tanya alamatnya boleh nanya ke saya. Ya, Atau siap. minta Pak Pri saya juga bisa kasih. Kalau Ya. yang di Surabaya loh ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Mau nyalakan mikrofon boleh, mau ketik di kolom komentar boleh. Ini ada teman saya nih Tina. Tina juga baru belajar main piano Pak. Wah hebat. Dia juga usianya udah ini tapi masih semangat main piano. Merasa sulit banget. Tapi tadi kan sudah dapat motivasi ya dari Pak Pri. Nah, kalau kita pun ya pasti jadi. Ya jangan ya nggak mungkin langsung jadi kan.
setahun aja pasti ada perkembangan ya Pak ya. Setahun kalau Pasti lah. rajin pasti ya. Ya itu kejar ilmu karomah main pianonya itu dengan cara apa? Konsisten. Cobalah sekali-sekali apa namanya narasi karomah itu betul-betul narasi istiqomah itu betul-betul dilaksanakan sehingga bisa jadi karomah main piano. Ya. Iya kan, saya rasa itu bisa, itu kemampuan yang diberikan Tuhan sama kita kok. Eman kalau nggak kita pakai. Jangan 1 tahun itu terlewat begitu saja seperti yang saya alami. Jadi pada saat saya umur 30 saya belajar piano, ya sih aktif sih sebulan 2 bulan, tapi karena tidak konsisten saya mandek. Terus tiba-tiba sudah berjalan 10 tahun. Terus saya renungi lagi tuh piano. Andaikan saya saat itu tidak berhenti, pasti jadi ini. Tapi karena saya tidak terus, ya itu kerugian saya. Itu. Jangan dialami sama yang lain. Nah, ini ada yang mengusulkan kalau untuk next topik itu tentang dunia industri musik. Tapi kita undang produser musik. Waduh. Coba nanti kita cari-cari dulu ya. Soalnya sekarang kayaknya produser musik itu udah masih ini nggak sih Pak Pri? Masih relevan nggak sih dengan gaya bisnis musik zaman sekarang? Produser musik itu masih perlu nggak? Atau kita bisa produser diri sendiri sebenarnya? Nah, itulah keuntungan dunia digital ya. Sudah memporak-porandakan label-label itu. Saya bukan kalau dibilang terhitung agak sakit hati juga ya. Kenapa? Ketika saya majukan musik-musik saya ke label, mereka selalu R&R-nya ya ngomong ke saya gini. Ini kalau bisa yang mirip ini deh, atau yang mirip ini deh, mirip grup ini loh, atau mirip grup ini kok seperti jalan sendiri, ini gimana gitu. Kalau dipikir ya masuk akal juga, kenapa? Karena mereka industri kan, ya. Jadi itu cerita lama yang harus dihapus, ya. Karena kita tuh sekarang sudah saatnya mandiri. Bagaimana caranya? Ya kolaborasi dengan digital marketing dong, kolaborasi dengan yang lain-lain. Jadi intinya apa? Kita hanya ingin mempublis karya kita gitu. Karya kita, hasil eksplorasi diri kita publis ya. Nah, dengan siapa kita bekerja sama? Banyak itu saya rasa ya saluran-saluran digital marketing atau apa dan sebagainya yang bisa membantu itu. Bukan produser-produser itu. Itu cari untung. Saya banyak cerita buruk loh tentang hal seperti itu. Kenapa? Orang-orang zaman dulu itu banyak yang jual sawah hanya untuk pengen populer. Banyak anak-anak dari daerah pengen ngetop. Wah, ngelihat grup ini ngetop, grup itu ngetop. Aku juga pengen ngetop. Dengar-dengar katanya bisa belajar dengan musisi itu loh, bayar 200-300 juta. Pasti jadi itu, jual sawah. Ada yang begitu ya? Nol juga. Karena apa? Intinya sebenarnya bukan itu. Intinya itu adalah eksplorasi diri. Ya. Nggak jamin sebuah lagu itu bisa populer. Nggak ada yang jamin. Jadi siapa yang menjamin? Itu nasib memang. Betul-betul hari ini dengan dunia digital, dengan dunia medsos, YouTube apa dan sebagainya, itu menguji kemampuan diri kita sendiri itu adil sekali. Situasi sekarang ini adalah situasi yang paling adil, situasi dunia yang paling demokratis, ya, di mana semua orang akan berhasil dengan dirinya sendiri, dengan kepribadiannya dia, dengan moralitasnya dia, dengan sikapnya dia, ya, dengan karya-karyanya original dia. Kalaupun ada berbau warna sana sini, sadari dan buat itu dalam sebuah catatan karya di dalam albumnya itu bahwasanya ini inspirasi by siapa gitu loh. Inspirasi by ini gitu. Sudah itu bentuk penghormatan dan orang akan menghargai. Itu sebuah attitude juga. Misalkan saya terinspirasi dari lagunya Dewa misalkan. Terus saya buat lagu. Di situ saya buat inspirasi by ini. Nggak apa-apa. Kan terinspirasi. Wajar kok dia juga terinspirasi dari orang lain kok.
Itu bentuk Iya, penghargaan, itu attitude itu. Ya. benar-benar ya. Betul. Ya, berarti tadi ya yang mengusulkan itu siapa nih? Yang mengusulkan nggak kasih nama ya, namanya Galaxy, nama handphone. Oh, Pak Kohan ya, Pak Kohan ya. Oh Nanti iya, ya berarti memang kembali kita tegaskan ya, kalau misalnya saat ini ya kesimpulan dari yang semua sudah kita obrolkan ya, originalitas itu tetap ya, sebenarnya dari dulu sampai sekarang pun, bahkan sekarang justru lebih lebih ditekankan. Kalau dulu mungkin betul, ditekankan. musisi ya, dulu mungkin musisi-musisi yang pengen ngetop terpaksa mengorbankan originalitas karena harus ikut selera, tapi kalau sekarang sebenarnya jauh lebih bisa kita tampil original apa adanya kita nih ya sekarang ya. Iya, Nah, betul. mungkin sebelum kita akhiri ini sudah mau hampir jam 9. Tadi kan Pak Pri di sini di Jawa Timur juga apa tadi profesinya tadi pas kita bicara di telepon tuh apa, Pak Pri ini juga punya Pak Pri ini juga memegang organisasi musik Jawa Timur ya, mungkin Pak Pri bisa ceritakan, jadi nanti teman-teman di sini yang mungkin ada di Surabaya juga mungkin bisa memberikan usulan atau apa acara-acara yang mungkin bisa kita inisiasi untuk di Jawa Timur. Mungkin Pak Pri perlu mau sampaikan tadi, karena saya nggak ingat juga tadi nama asosiasinya. Silakan Pak. Mas Pri, Ya. boleh saya potong sebentar, Mas Pri? Boleh, yang- boleh. Silakan. Silakan, siapa lagi? Boleh saya kasih insight buat teman-teman yang ingin, betul kata Mas Pri, sekarang itu label itu sudah mati kutu lah, gitu ya. Saya juga sedikit ada pengalaman, mungkin Mas Pri juga, saya bareng-bareng dengan Mas Pri. Nah, tapi betul kata Mas Pri, kita perlu ada kolaborasi dengan beberapa digital, tapi harus jeli. Nah, kita harus, menurut saya, kita tuh harus bikin satu tim. Nah, yang bermusik, kita fokus bermusik nggak apa-apa. Tapi sama strukturnya seperti ada label, ada produser. Karena dia akan ngurusin bagaimana recordingnya, bagaimana hasil recordingnya, dan lain sebagainya. Setelah itu, dia yang akan mencari digital marketingnya. Jangan sekarang banyak digital marketing, tapi yang penting asal-asalan, duitnya bisa dia dapat fee-nya, tapi efektivitasnya tidak tercapai. Nah, sekarang itu banyak sekali. Kemarin juga saya sudah sempat ngobrol dengan beberapa yang baru menciptakan satu lagu aja, masuk ke Spotify, masuk ke macam. Itu gampang kok. Ya. Cuma bagaimana caranya kita beriklan biar orang tahu lagu kita ada di sana. Ya. Nah itu kalau semuanya dikerjakan sama musisi, itu pusingnya minta ampun. Kenapa pusingnya? Dia harus memikirkan karyanya, setelah karyanya jadi, dia harus recording, dia harus mixing. Ya. Nah nanti kalau ini kelamaan, Nah sebaiknya kolaborasi. Beberapa teman saya juga berkolaborasi. Kalau memang mau dibikin sedikit gambar, ya sekarang banyak kok, bisa gampang, produksinya gampang banget, nggak susah. Saya dulu pengalaman, memang saya jatuhnya jadi memang berbisnis ya. Saya tidak punya saya punya genre yang saya suka, kayak blues sama jazz, tapi saya pernah memproduksi lagu dangdut. Produksi radio dangdut, nah itu diakalin lagi sama produser, sama label. Sudah meledak, saya menang jadi pendatang baru di MTV, tapi lagunya tidak ada di pasaran. Nah itu yang membuat saya, karena saya nggak punya bendera label, saya titip jual. Itu ternyata saya dikerjain, biar akhirnya dia terakhirnya bilang, ya udah saya beli aja deh masternya, mendingan daripada beli, udah simpen aja sampai mati, nggak akan saya jual. Nah kira-kira
insight-nya itu. Apalagi sekarang zamannya AI. Nah, musisi bisa berkolaborasi dengan AI-nya sendiri. Ini jago main piano, yang lainnya pakai AI, gitu. Jadi akan lebih banyak kok teman-teman saya yang melakukan itu, yang kadang-kadang suka ngobrol sama saya, kira-kira begitu. Kira-kira gitu insight saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Hakim buat tambahannya. Jadi ya betul, jadi kolaborasi seperti yang tadi Pak Pri bilang, semuanya sekarang ini sebenarnya kita tidak bisa bilang itu kompetitif ya persaingan, tapi yang betul itu adalah kolaborasi memang. Nah, nanti rekan-rekan di sini kan kalau nanti kita nambah ya, maksudnya setelah ini mungkin kita akan bikin session selanjutnya, mungkin bahas yang lebih detail ya, misalnya yang ingin terjun di bisnis di dunia musik digital gimana sih marketingnya itu juga. Jadi mungkin kita bisa bantu juga dari sana ya. Jadi walaupun sebagai musisi, walaupun dia tidak harus mengerjakan sendiri, tapi punya basic ya, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk memasarkan originalitasnya, walaupun tetap perlu ada tim ya pasti. Nah itu mungkin ya boleh jadi masukan tema-tema nanti berikutnya supaya kita bisa saling bekerja sama, berdiskusi ya. Pasti kalau ada teman, ada banyak kepala yang kasih masukan, kita lebih gampang untuk menentukan keputusan apa nanti selanjutnya ya. Oke, ini bentar. Saya tambahin dikit sebentar. Ya, boleh. Dari Pak Hakim tadi. Saya kenal betul memang Pak Hakim ini juga berada di dunia musik ya, dalam hal apa namanya, seperti label ya, tapi bukan label gitu. Tapi dari misi-misinya selama ini saya lihat dia label yang apa namanya istilahnya, yang bermodifikasi ya, menjadi hal yang lebih baik gitu loh. Karena apa? Buktinya juga beliau ya tertipu oleh apa namanya, oleh kejahatan dunia digital. Sisi negatif tadi, coba Mas Agus ngomong sisi negatif dari dunia digital. Ya mudah-mudahan dengan ikut nimbrungnya adik saya ini, Pak Hakim, mungkin bisa membuat kita jadi lebih apa namanya, lebih positif ya, lebih positif membangun acara-acara ini, lebih bisa mendapat banyak pencerahan ya, dengan banyak masukan. Beliau kan di Jakarta ya, jadi hiruk pikuk Jakarta beliau tahu. Nah, jadi kita bisa saling mengisi di sini. Ya, saya rasa luar biasa. Terima kasih insight-nya. Makasih. Oke, baik. Pak Pri juga mungkin terakhir, tadi yang kita bicarakan, Pak Pri juga termasuk ketua asosiasi apa nih Pak yang di Jawa Timur? Oh iya. Bisa Pak, sekali belum kita menutup acara. Ya, saya bergabung di SMI, Serikat Musisi Indonesia. Serikat Musisi SMI ya. Kalau di pusatnya di Jakarta, namanya FESMI, Federasi Serikat. Jadi SMI ada di beberapa daerah, ada 7 daerah, ada di Bandung, Medan, Kalimantan, Banten ya, ada 7 apa 8 ya. Nah itu kita bergabung dalam sebuah serikat buruh yang pusat di Jakarta, namanya FESMI, Federasi Serikat Buruh ya. Kita SMI-nya. Nah, saya kebetulan masih memegang posisi ketua di Jawa Timur, karena ini dibangun pasca COVID. Jadi ketika
baru berdiri kita tidak bisa apa-apa karena ada COVID. Setelah COVID selesai pun kita masih belum bisa apa-apa karena kita masih terbentur masalah dana untuk mengadakan berbagai acara. Tapi mungkin dengan apa namanya, bantuan dari pemikiran dan sebagainya dari Ibu Femi dan mungkin dari saudara saya Hakim, Pak Hakim, dan mungkin dari beberapa teman yang lain mungkin yang antusias, kita bisa membuat sesuatu untuk FESMI dan mungkin ada lagi nanti satu organisasi akan bergabung dengan kita di sini. Oh, Ya, saya rasa itu dulu. oke. Ya, Itu yang aja jelas, saya rasa posisi ya, saya. iya. Jadi maksudnya supaya nanti kita bagaimanapun, saya rasa acara seperti ini juga pasti harus ada tujuan kan ya. Memang kita bincang-bincang, tapi tujuannya itu ya tadi yang seperti saya rasa dengan posisi Pak Pri, saya berharap apa yang kita bicarakan ini lebih memantapkan tujuan untuk mengembangkan lah ya, mengembangkan dan memajukan para intelektual musik yang ada di Jawa Timur lah khususnya. Jadi kita bisa kembangkan apa sih yang bisa kita buat ya untuk Indonesia pada khususnya. Nah, baik. Sebelum kita akhirin nih ada beberapa yang ada yang sudah berterima kasih. Saya baca aja deh ya. Terima kasih Pak Pri dan Bu Femi, ini dari Mbak Iren, dari dari Pak Kohan, terima kasih juga Pak Pri, dari Ibu Inu, terima kasih Pak Pri dan Bu Femi atas sesi malam ini. Dari Mbak Gladi, terima kasih Pak yang sudah berbagi pencerahan dan nasihatnya yang bisa diterapkan pada sisi hidup yang lain, bukan cuma urusan bermusik. Salah satunya istiqomah membawa karomah. Mantap. Ya. Oke. Terima kasih yang sudah mengadakan acara ini dengan tema yang menarik. Oke. Nah, ya Pak Ivan juga terima kasih Mas Pri dan Mbak Femi ya. Terima kasih. Yang jelas kita tidak akan stop di sini aja. Pasti yang sudah hadir di sini saya rasa juga masih banyak pemikiran yang pengen disampaikan, tapi kan kita juga terbatas waktu, juga mungkin masih nggak kepikiran ya. Nanti kalau ada tema-tema yang memang menarik ya boleh japri ke saya. Jadi silakan add nomor saya. Nanti kalau mau nomor Pak Pri juga ada, nanti saya bisa share ya. Nah mungkin kita bisa kapan-kapan kalau misalnya mau ketemuan atau apa bisa ya. Jadi kalau memungkinkan bisa buat acara ini rutin, mungkin sebulan sekali atau apa, bagus juga sih ya Pak Pri ya. Karena banyak sih sebenarnya yang pengen ngobrol. Ini ada beberapa ngobrol sambil jamming musik. Ngobrol sambil jamming musik. Iya. Apapun latar belakangnya, jreng aja. Iya. Betul. Karena sebenarnya kan banyak teman-teman saya yang sebenarnya suka musik, cuman karena memang ya itu tadi ya kendala mereka ngerasa bahwa masih bisa nggak sih karena dulu nggak boleh berkecimpung di dunia seni atau apa sehingga baru punya waktu sekarang nih belajar kan mereka juga pengen belajar tapi takutnya ragu karena umur itu tapi kan sudah diyakinkan tadi ya mau umur berapapun bisa belajar dan ada beberapa teman-teman yang hari ini juga nggak bisa hadir walaupun dia sudah daftar karena ada yang tiba-tiba meeting, ada yang baru ingat kalau dia juga main musik lagi ada acara harus main di kafe atau apa. Nah, jadi saya rasa yang nonton bukan hanya orang-orang yang di sini saja, nanti saya akan rekamannya juga ke teman-teman yang lain sehingga acara selanjutnya kita bisa menentukan topik selanjutnya dengan peserta-peserta yang bertambah lagi karena kan dari sini juga pasti nanti akan share ke yang lain, ke teman-teman yang lain. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Pak Pri? Ya, saya rasa sementara itu aja. Mungkin yang paling baik adalah apabila mungkin peserta yang mungkin sekarang ada, mungkin punya pemikiran, masukan tentang topik
acara berikutnya, ya, sehingga mungkin itu bisa jadi apa ya, menjadi pemikiran bersama untuk bisa mengatasi berbagai persoalan. Ya, betul. Saya rasa banyak kok ide-ide Ya, yang bisa betul. kita munculkan. Ya, nanti boleh japri ke saya atau nanti saya kumpulkan di grup ya, kita bisa buat grup sendiri juga. Ya, baik. Itu Sebelum Pak kita akhiri, Kohan itu mungkin. Pak Kohan mungkin mau sedikit bicara. ya Pak Kohan mungkin ada yang mau disampaikan. Diam aja. Nggak Baik, ngerespon. sebelum kita akhiri, kita foto bersama ya. Silakan buka kameranya masing-masing semuanya, ya, tampilkan open cam semua. Kita akan foto, saya akan ambil foto, ya. Ya, tadi off cam, sekarang nggak apa-apa ya, supaya saya bisa lihat nih siapa aja nih tadi. Kecuali yang nggak bisa open cam ya nggak apa-apa. Tapi yang bisa, ya, wah, masih semangat semua nih, pada belum ngantuk nih kayaknya, memang orang-orang malam semua nih ya. Orang-orang yang punya lampu kalau udah jam 10 ke atas tuh baru yang klik 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 gitu. Jadi masih seger gitu. Oke, silakan on cam bagi teman-teman yang bisa menyalakan kamera, kita akan ambil foto bersama. Pak Kohan juga ambil posisi dulu. Oke, sudah ya, nih pas. Pak Hakim nggak bisa on cam ya, lagi di luar. Oke, baik ya. Pak Hakim itu mana? Itu produser kita. Gitu dong ya. Ini produser kita ini. Rio, itu Rio anak saya. Oh, yang ganteng. halo. Yang di Riau. Lagi di Riau. Di Riau. Agus, luar biasa. Agus. Mas Agus nih dapat undangan dari Pak Pri juga ya? Oh, oke. Iya, tadi dia pasti hebat itu. Oh, itu tuh pakai nama Bass Beat, makanya saya bilang pemain bass. Benar, berarti benar ya. Oke, ada Mas Ino, Mas Cesar ini dari tadi. Mas Cesar nyalain kamera Pak sekarang. Ayo. Ada si kecil. Baik ya. Ya, kita ambil posisi dulu, senyum semuanya. 1, 2, 3. Ya, sebentar ya. Kita ambil ini sebentar. Kita 3 kali foto. Saya save dulu, nanti saya share. Asa mana dong, liatin Asa. Ya, dilihatin juga semuanya. Anak-anak, semua. Jam mukanya dong ya kelihatan. Ya, satu lagi ya, gaya bebas boleh nih, gaya bebas. Atau gaya bebas apa mau terserah ya, tidak harus formal ya, boleh gaya metal gini boleh. atau mana aja boleh. Baik, semuanya gini ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke. Baik, ya 2 kali aja deh ya. Udah bagus nih foto-fotonya. Ya, nanti saya akan share fotonya, saya japri ke masing-masing semuanya. Nanti saya juga share ke Pak Pri ya untuk foto-fotonya. Nanti link YouTube akan saya share ya. Saya akan share hasilnya semuanya juga di sini. Dan bisa kita akan pikirkan acara selanjutnya nanti kapan, nanti kita akan kabarkan. Kita akan kabari selanjutnya. Oke, selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk sudah. Terima kasih. Terima kasih yang hadir. Terima kasih Mas Pri. Selamat malam Pak Pria. Selamat malam ya Pak. Selamat malam juga. Ya, sehat-sehat selalu semuanya. Ya. Amin. Lagi. Amin. Selamat malam semuanya yang sudah hadir di sini. Selamat datang di podcast bincang-bincang DGPT ya. DGPT ini digital and talk ya, digitalk, jadi ngobrol-ngobrol digital. Nah, kali ini kita akan membahas masalah tentang musik ya. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin di sini ada yang baru pertama kali ikut
podcast saya, tapi sebelumnya memang saya sudah beberapa kali podcast tentang fenomena transformasi digital, ya, dari yang mencari uang dari digital, terus sejak pandemi juga kita beribadah secara digital, itu juga pernah saya bahas. Nah, sekarang kita juga waktu itu pendidikan secara digital. Nah, sekarang kita bahas musiknya.